بنية أن الله تعالى يحفظنا من البلاء والوباء خصوصا كورونا، وأن الله تعالى يسهل علينا فهم هذه المادة وهذا الكتاب، وأن الله تعالى يسهل علينا في أنباء المدرسة سر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru ma syi'atillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna min 'ibadika as-salihin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita ragam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita selalu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatizah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah,
Ini merupakan pertemuan kita ke berapa nih? Ketiga. Ya, alhamdulillah. Saya senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidayah dan taufik ya Allah. Berikan kami keinsafan ya Allah. Berikanlah kami semangat untuk berubah ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan perubahan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau telah memberikan amanah kepada kami. Bantulah kami ya Allah untuk melaksanakan amanah ini dengan seadil-adilnya, melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, agar kami bisa berkumpul bersama Rasul, bersama Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah asatizah, bapak dan ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, kita keluar dari bahasan kitab yang biasa kita kaji, yakni Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Saya ambil satu bahasan namanya nilai pendidikan dalam hijrah manusia idaman, yakni manusia idaman adalah Nabi Muhammad dan juga para sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan mencontoh mereka semua dalam melaksanakan pendidikan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita harus berubah dari guru jadi-jadian menjadi guru yang beneran. Karena kalau guru jadi-jadian, dia berteman hanya dengan kuntil anak, ya, dengan wewe gombel dan lain sebagainya. Siapa itu guru jadi-jadian? Guru yang tidak pernah melaksanakan aturan, guru yang tidak telah melaksanakan kewajiban, dan guru yang tidak pernah memberikan suri tauladan. Hati-hati para jamaah lagi, para asatizah, ya. Jangan jadi guru memble. Kenal jadi guru memble? Dikit-dikit pulang, dikit-dikit ada alasan. Jangan. Para uswah dahulu, bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan suri tauladan yang luar biasa. Ya. Nah, kita sebagai penerusnya, kalau misalnya nanti perjalanan mengajar kita menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya ingat banget Kiai Haji Muhammad Muhajirin, beliau sakit, dirawat di Mitra. Apa dia bilang? Bocah nggak ada yang datang ini ngaji. Ya Allah, ya Rabbi. Beliau lagi sakit, ngaji libur kagak. Kita ngajinya pindah ke kamar beliau. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nilai pendidikan dalam hijrah manusia idaman. Ada 3 kitab, cuma saya nggak bawa yang ketiga, khawatir dikata jualan kitab. Ya. Namanya Sirah Nabawiyah karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfur. Kalau ini yang saya baca, Syarah Maulid Nabawi li Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Ini saya bawa. Kemudian Fiqih Sirah Nabawiyah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai pendidikan dalam hijrah manusia idaman. Hijrah artinya berpindah, tapi itu dengan definisi yang dahulu. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Hijrah pun berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Teman-teman ini lagi diajak hijrah sama Pak Kepala Sekolah, sama Pak Zaman. Lagi diajak hijrah, berubah dari satu manajemen ke manajemen yang lain, berubah dari satu kultur ke kultur yang lain. Dulu pulang jam 11, sekarang tak boleh pulang jam 11. Ya, tak boleh pulang jam 2, Senin, Selasa, Rabu pulang jam 2, Kamis, Jumat pulang jam 1. Itu PJJ. Nanti kalau kondisi normal, Senin, Selasa, Rabu pulang jam 3, Kamis, Jumat pulang jam 2. Kalau siswanya, nanti siswanya mah ini lagi ngomongin guru gitu ya. Ini adalah sebuah perubahan, yang memang harus kita berani lakukan, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hijrah, kalau misalnya kita lihat dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karya Syekh Ramadan Al-Buti, jadi di antaranya disampaikan iznu Rasulullah SAW li ashabihi bil hijrah ilal Madinah. Rasulullah mempersilahkan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Sebenarnya hijrah itu sudah terjadi teman-teman sebelum ke kota Madinah, yakni ke kota apa tuh? Habasyah. Itu yang pertama kali ya. Kemudian Rasulullah sampaikan hijrah yang berikutnya adalah ke kota Madinah. Di sini disampaikan qala Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi yurwa an Aisyah radhiyallahu anha lamma sadara sab'un min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taban nafsuhu. Ada 70 orang sahabat datang menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun tergerak hatinya. Faqad ja'alallahu lahu man'atan wa qauman wa ahla harbin wa iddah wa najdah. Padahal Allah Ta'ala telah memberikan Rasulullah kekuatan, pengikut yang setia dalam peperangan dengan jumlah yang banyak dan juga pemberani. Wa ja'alal bala yastaddu 'alal muslimin minal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ujian cobaan yang luar biasa dari kalangan orang-orang musyrik. Tatkala lama ya'lamuna minal khuruj, tatkala mereka tahu bahwa orang-orang muslim mau keluar dari Mekah menuju Madinah. Jadi sebab kenapa hijrah, karena Rasulullah SAW mendapati dakwah yang stagnan, yang tidak berkembang. Ini jadi nilai teman-teman. Kalau kita berada di komunitas yang membuat kita tidak berkembang, satu, apalagi menurun, maka segeralah kita pindah, kita hijrah. Itu ya, ini menjadi pelajaran. Jadi kenapa Rasulullah hijrah? Karena dakwahnya tidak lagi berkembang di tempat itu. Bukan hanya itu, beliau mendapatkan intimidasi, beliau mendapatkan segala macam bentuk kekerasan. Bukan hanya beliau, tapi juga umatnya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kalaulah kita berada di satu tempat yang kita tidak berkembang, apalagi menurun atau menjauhkan kita dari ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka saat itu juga bercita-citalah untuk hijrah.
Jadi ini ketika kita ambil pelajaran. Makanya kalau misalnya di sini teman-teman tidak berkembang, karena di sini manajemennya tidak menganjurkan teman-teman berkembang, dengan kita. Tapi saya nggak mau yang begitu. Makanya saya mau buat teman-teman berkembang. Senang sekali saya ketika awal pertama kali rapat kerja mendapati masing-masing personal yang memiliki talenta dan kompetensi yang luar biasa. Masya Allah, ini bagaikan mutiara yang terpendam di dalam lautan. Luar biasa. Masya Allah. Ada yang bisa jadi koordinator Al-Quran, ada yang suka buat player, ada yang ahli di bidang IT. Masya Allah. Ada yang ahli di bidang gerakin orang, ada yang ahli dalam paduan suara, ya, luar biasa. Nah, kalau misalnya teman-teman berada di lembaga yang menuntut teman-teman berkembang, kemudian teman-teman keluar, itu salah. Berarti tidak sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh Rasulullah. Saudara sekalian. Kemudian setelah itu apa syakadzalika ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastadanuhu fil hijrah. Mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi itu, kemudian Rasulullah izinkan. Faqad akhbartu bidari hijratikum wa hiya Yasrib faman arada al-khuruj falyakhruj ilaiha. Udah siap-siap dah pada hijrah. Itu luar biasa teman-teman. Ketika mendapatkan izin untuk hijrah, mereka berangkat hijrah. Para sahabat ada yang khawatir, ada yang takut. Jadi pengikut Rasulullah saat itu bukan berarti ketika Rasulullah izinkan hijrah, mereka hijrah berbondong-bondong dengan transparan, dengan zahir, tidak. Karena taruhannya nyawa. Nyawa taruhannya. Ya. Ada sahabat namanya Syihab. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakfuri dijegat sama orang Quraisy. Ente enak amat ya, kagak awalnya nggak punya, awalnya nggak berkeluarga, kemudian ente di Mekah berdagang, ente sukses, banyak duit, banyak harta, ente keluarga punya dan lain sebagainya, sekarang mau pindah. Apa sahabat bilang, ya udah sekarang gini aja dah, anak ente ambil tuh barang-barang anak, harta anak semuanya dah, tapi bolehin anak hijrah. Ya udah kalau begitu cocok. Udah diambil deh tuh hartanya sama orang Quraisy, dia yang hijrah. Jadi hijrah secara terang-terangan itu berisiko. Berisiko. Makanya mereka hijrahnya secara sembunyi. Kalau misalnya ketahuan, nyawa menjadi taruhan. Tapi luar biasanya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Walam yuhajir ahadun min ashabi Rasulullah SAW illa mutakhaffiyan ghaira Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semua sahabat hijrahnya itu ngumpet-ngumpet. Tetapi Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Faqad rawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu lamma hamma bil hijrah qallada sayfa wa tanakkaba qausah wa antadha fi yadihi ashaman wa ikhtasara unzatahu ay asahu wa madha qibal Ka'bah. Jadi Umar bin Khattab itu kalau pas mau hijrah dia pegang deh tuh senjatanya, pedangnya dia pegang, busurnya dia taruh di belakang. Ya, anak panahnya dipegangin sama dia. Dia berjalan menuju Ka'bah Baitullah. Dia bilang sama orang-orang Quraisy, dia sampaikan sama orang-orang Quraisy. Dia sampaikan syahat al-wujuh,
la yaghamullah illa hadhil ma'atis. Man arada ayyukila ummah aw yu'tima waladah aw yurmila zawjatah fayulqini. Kata Umar bin Khattab, siapa yang pengen ibunya kagak punya anak, anaknya mati. Siapa yang pengen anaknya menjadi yatim, siapa yang pengen istrinya jadi janda, kata Umar sama orang-orang Quraisy, temuin saya di perbatasan, besok saya mau hijrah. Umar dong. Sementara yang lain takut, Umar tidak. Malah dia bilang di Ka'bah, habis dia tawaf 7 kali, dia bilang, hai orang-orang Quraisy, siapa yang pengen emaknya anaknya meninggal, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, siapa yang pengen bininya jadi janda, besok temuin saya. Besok saya mau hijrah. Ada yang nemuin? Kagak. Coba. Nah, kagak mau yang lain. Ya, Umar kalau sendiri, jin aja kabur. Lah kalau kita, ya, kita bukan jin, padahal malah lagi di prank. Kita yang kabur. Ya, udah gemeter baca ayat kursi, sampai terkencing-kencing. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sebab-sebab. Jadi ternyata hijrah itu membawa resiko. Tapi tatkala risiko itu dijalani, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan yang luar biasa. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan berikan ia rezeki yang melimpah. Yazid fil al-muradaman katsira wa sa'ah. Masya Allah. Itu kalau hijrah. Ayo teman-teman, kita hijrah ya. Yang dahulunya mungkin cara penampilan yang kurang baik, update statusnya kurang baik, kemudian giro semangat kerjanya kurang baik, semangat mengajarnya kurang baik. Ayo hijrah. Karena hijrah akan membawa keberkahan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu nilai pendidikan di dalam hijrah itu apa saja? Nah, ini poin kita. Yang pertama, kekuatan cinta. Allahu Akbar. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Nah, berarti kita satu aliran, yakni aliran Bung Haji Romairan. Ya. Apa di sana Habibi salam gitu ya. Ya jangan kita nandak lagi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan cinta. Ini ceritanya Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah orang yang berangkat hijrah duluan ke Madinah. Dia bilang sama mertuanya, "Ya, Mbak, ini istri saya mau ajak hijrah sama anak. Saya duluan berangkat." Kata mertuanya, "Enak aja lu mau bawa-bawa anak gua." Jadi orang Betawi apa orang Arab saya nggak tahu dah. Biarin nggak apa-apa orang Betawi dah. Enak aja lu mau bawa-bawa anak gua. Kagak bisa. Kagak ada yang bisa misahin dalam tradisi kami antara anak dengan orang tuanya. Kalau berangkat dewek datu. Ya, berangkat sendirian. Iya kalau begitu saya berangkat. Tuh, luar biasa. Ya. Jadi laki-laki mesti ada giginya. Ya. Bukan gigi beneran maksudnya. Mesti ada kekuatannya. Ya. Kalau misalnya dalam melakukan kebenaran dihalang-halangi, sampaikan, Anda mau ikut gerbong saya atau tidak?
Kalau Anda nggak mau ikut gerbong saya, masih ada ya orang yang mau ikut. Ya. Silakan Anda keluar dari gerbong saya. Gitu. Nah itu Abu Salamah demikian. Baik kalau begitu, saya berangkat. Berangkat dia. Istrinya kagak boleh. Anaknya itu dipegang, ditahan sama mertuanya. Luar biasa. Jadi ketika kebenaran itu sudah ada di depan mata, kemudian ada yang menghalangi, jangan takut untuk menyampaikannya. Tapi tentu dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang santun. Sampaikan demikian. Ada kaidah fikih namanya ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Senang menerima dia, maka senang pula menerima apa yang memang keluar atau dimunculkan oleh dia. Ya, kita berada di sekolah ini, maka ketika sekolah ini mengeluarkan aturan dan tata tertib, wajib diterima. Wajib diterima. Ya. Karena ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Kita menerima wanita sebagai pendamping hidup kita, ya. Kita terima dia. Tidurnya dia ngorok, terima. Ya. Kemudian belum bisa masak, terima. Tiap bulannya ke mall, terima. Sambil dikasih dan si perempuan tadi pun ketika dia menerima kita jadi suami, dia pun harus menerima apapun yang kita munculkan. Tuh, kita doyan pete, doyan jengkol, terima. Kalau misalnya ada perempuan yang bilang, udah ayah nggak usah makan jengkol, makan pete, bau, ya udah. Kalau misalnya di sini nggak terima jengkol, terima pete, saya pindah ke rumah yang terima jengkol, terima. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma jangan gara-gara pete sama jengkol jadi berantem. Ngomongnya baik-baik ya. Tapi ini ketika kebenaran apa ya? Teman-teman sekalian, ada dalam surat At-Taghabun ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan kamu, maksudnya istri kamu dan anak-anak kamu itu ada yang jadi musuh. Karena contohnya, kita mau berangkat ngaji, kita itu laki-laki maksudnya. Bini gelendotin. Udah bang, jangan ngaji mulu bang. Diam aja di sini ngobrol sama saya. Pengalaman. Saya kagak jadi kan? Kagak jadi kan? Ya. Jangan kalau misalnya model begitu nggak bisa. Itu masuk ayat tadi tuh. Ya. Udah tahu istri yang seperti itu bagian dari musuh, jangan diikuti. Jangan diikut. Ya, sampaikan yang begini nggak boleh, yang begini. Jujur, saya ketika di tahun pertama menikah mendapati itu. Tapi ketika tahun kedua saya harus sudah punya sikap. Maka sikap saya, Anda ikut gerbong saya, silakan. Anda gak setuju gerbong saya, keluar. Kata keluar habis itu. Makanya saya sekarang keluar. Mau mana ngaji, silakan. Ngaji pulang jam 12, pulang jam 1. Alhamdulillah. Para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi baca Al-Qur'an. Lagi baca Al-Quran, diledekin, digodain sama istri kita. Akhirnya kita jadi baca Al-Quran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lagi mau infak, ya, mau infak.
Udah mau bang, jangan pakai infak mulu. Ya, saya belum beli gelang ini. Ya kan ada beli infak. Ya. Jadi kalau misalnya kita temuin istri kita yang model seperti itu, ya kita harus punya gigi. Kalau dia udah mau ngikut, tukar sama mainan. Tukar. Ya, mesti begitu. Ya. Oh, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun lamanya Ummu Salamah ditinggal sama Abu Salamah. Dia menangis setiap hari. Menangis terus menangis ke padang pasir tuh. Kalau Ummu Salamah nangisnya nggak di tempat tidur, di padang pasir. Nangis menyendiri gitu. Sampai orang tuanya, saudaranya tahu apa yang terjadi. Setahun kemudian keluarganya tidak sanggup melihat kondisi anaknya seperti itu, lalu diizinkan, mulai sekarang ente berangkat silahkan. Berangkat dia sama anaknya berdua di Kuba, ditemuilah sama seorang sahabat dan berjumpa. Luar biasa, kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Kalau misalnya kita hijrah, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau misalnya kita fokuskan diri kita kepada Allah dalam hijrah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita. Kalaupun ternyata bersikeras, mungkin kasusnya Ummu Salamah bersikeras, maka Allah Ta'ala akan gantikan yang paling baik dari sebelumnya. Ya. Itu yang pertama. Jadi hijrah itu mengajarkan kita tentang kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada yang lainnya itu hanya pantulan saja, teman-teman. Ya. Kalau bahasa orang main kelinci, main kelereng, hanya tektokannya saja. Cinta yang utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hijrah mengajarkan kepada kita taat dan tunduk pada perintah guru. Ali bin Abi Thalib kan dia hidup di rumah Rasulullah. Ketika Darun Nadwah disepakati oleh idenya Abu Jahal bahwa Muhammad harus kita bunuh. Kirimkan 11 orang pemuda yang gagah berani, berikan pedang, kepung rumahnya, tebas Nabi Muhammad yang tidur di tempat tidurnya malam hari itu. Sebelumnya Abu Bakar bilang, Nabi ini kita mau hijrah, bentar dulu Abu Bakar, saya belum dapat informasi dari Allah, belum dapat izin. Oh ya udah kalau begitu saya tunggu. Akhirnya ketika nunggu kurang lebih 4 bulan, dari Nadwah ditentukan, rumah beliau dikepung malam-malam. Apa kata Nabi Muhammad? Ali, baik Rasul. Ini cerita ada di Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Di 2 kitab ini pun ada insyaallah. Kata Nabi, ente tidur nih di tempat tidur saya. Baik Rasul. Ente pakai selimut saya warna hijau. Ya siap. Ali saat itu tahu. Bagaimana tidak tahu? Karena memang itu sudah menjadi rahasia umum. Kan rahasia umum sifatnya di Darun Nadwah. Ini rahasia hanya kita saja yang tahu. Iya. Jangan sampai bocor. Siap. Istrinya ada yang dengar di Darun Nadwah. Kan istrinya belanja ke pasar. Jangan kenapa Mbak tahu nggak kenapa sih malam suami saya rapat apa sama Abu Jahal, ngomongin masalah apa? Muhammad mau dibunuh. Ups, tapi jangan kasih tahu orang lainnya. Iya gampang. Yang tadi si Jeng tadi itu bilang lagi yang lain. Lagi nenamu. Kok kenapa sih? Orang Betawi.
Apa? Udah dapat kabar belum? Apa? Muhammad katanya dibunuh katanya. Ini tahu dari mana? Itu tadi lagi ke pasar ketemu ada yang bilang, oh iya kok, tapi jangan kasih tahu saya yang lain juga ya. Akhirnya tahu semuanya. Tuh, ibu-ibu di cerita tadi, bukan yang di sini, bukan. Kalau di sini mah enggak. Terus ini mah enggak ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali tahu kalau misalnya dia menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya bahwa dia akan meninggal. Ali tahu risikonya itu dipukulin atau luka, bahkan maksimal risikonya adalah meninggal. Ali tahu. Tapi apakah Ali menolak? Tidak. Membantah? Apalagi tidak. Karena yang memerintahkan adalah gurunya. Siap. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita sebagai murid sama guru jangan melawan. Karena keberkahan ilmu nanti akan hilang. Dia mau guru melawan. Kalau sama guru diskusi, ya nggak apa-apa. Saya beberapa kali diskusi sama guru dan bahkan saya dikeluarin dari majelis taklimnya, nggak apa-apa. Ya, karena memang kondisinya seperti itu. Tapi hubungannya sebagai murid sama guru tetap berjalan, tetap berjalan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti arahan petunjuk dari guru memiliki nilai kekuatan, kemudahan kita dalam mengambil ilmu dan bahkan keberkahannya. Luar biasa. Ali yang disuruh tidur di tempat tidur Nabi Muhammad dan berisiko. Makanya nanti di sini guru-guru, walaupun saya bukan termasuk guru dari teman-teman semuanya, ini mas sharing partner namanya. Sharing partner. Tapi saya kepala sekolah di sini, Allah Ta'ala takdirkan. Jadi mempunyai kekuatan yang sama. Ya. Insya Allah nanti buat yang guru ikhwan akan pertama saya jadwalkan jadi imam. Yang kedua nanti saya akan jadwalkan jadi khatib. Khatib Jumat pastinya bukan khatib hari Minggu, khatib Jumat. Ya, nanti saya jadwalkan. Ya. Kita lihat dah kira-kira yang tidak berisiko mati ditolak apa kagak. Ali yang berisiko mati saja tidak menolak. Nah kita terkadang perintah guru kita yang tidak berisiko mati, jangan lupa ya datang. Ya mohon maaf guru, kondisi lagi begini-begini. Saya kalau tahu misalnya ada jadwal, kemudian guru saya telepon, dan ini pernah terjadi teman-teman, ya, suruh badalin, maka saya akan yang jadwal saya kasih ke orang, maka saya akan memilih jadwalnya. Bahkan hitungan menit. Karena dengan mengikuti arahan guru, saya akan mendapat keberkahan. Kemudian, nah ini yang kedua, taat dan tunduk pada perintah guru. Jadi nilai pelajaran dalam sirah itu yang kedua adalah kita diajarkan taat dan tunduk pada perintah guru. Ini yang luar biasa, teman-teman sekalian. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga ini harusnya. Yang ketiga, totalitas dalam melayani guru. Yang ketiga, ceritanya Abu Bakar ketika kata Nabi Muhammad, Abu Bakar jangan berangkat dulu. Baik Rasul. Kapan Rasul? Nanti tunggu perintah. Siap. Ketika datang perintah Abu Bakar, insya Allah malam ini kita akan berangkat. Siap Rasulullah. Abu Bakar langsung mempersiapkan transportasinya. Dia siapkan ontaknya,
perbekalannya dia persiapkan. Ada yang namanya zatun nitaqain. Siapa itu? Zatun nitaqain siapa? Empoknya Aisyah. Siapa namanya? Zatun nitaqain. Siapa itu? Yang memiliki dua ikatan, dua ikat pinggang. Siapa? Banyak banget ulama-ulama yang terdahulu, kata Imam Nawawi, mereka mengambil faedah dari murid-muridnya yang malaisa indahum, yang memang tidak sepadan dengannya. Artinya apa? Terhadap karakternya. Ya. Baik, anaknya rada susah, bukan dimarahin tapi dipeluk, dipegang, diusap kepalanya. Ya Allah, aktif banget anak ya. Bukannya belajar, aktif. Ya. Wa qala Sa'id bin Jubair bilang illa yazal rajul 'aliman ma ta'allama fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa tafa bima indahu wa huwa ajhal ma yakun. Senantiasa seseorang itu dikatakan sebagai alim, seseorang itu dikatakan sebagai guru ma ta'allama selama dia masih belajar. Jadi orang yang alim, guru pun harus belajar. Faiza tarakal ta'alluma, apabila dia meninggalkan belajar dan waqadhanna, dan dia menyangka bahwa dirinya berkecukupan, ilmunya sudah banyak, bahwa ajhal mayakun, maka sebenarnya dia adalah orang yang paling bodoh. Makanya saya mengajak, ayo kita guru. Kalau guru mah manusia pembelajar, harus belajar. Jadi guru kalau baca-baca buku ya, kasihan murid kita, ya, kasihan murid kita. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 pelajaran atau nilai pendidikan dalam hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk mengamalkan, bantu kita untuk merealisasikan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya ingin menyampaikan dan mengajak kepada ayah bunda, mari bergabung di SDIT Titian Ilmu, karena di sana akan dibentuk anak-anak yang soleh dan juga solehah, anak-anak yang senantiasa mengingatkan orang tuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.